Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia." Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah dan hikmah. Di sini kami menyajikan cerita-cerita penuh makna yang mengajarkan kita hikmah serta aturan yang relevan dalam kehidupan modern. Setiap kisah yang kami bagikan tidak hanya mengandung nilai-nilai moral yang mendalam, tetapi juga dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas, sehingga lebih dekat dengan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menggali pelajaran berharga dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Baik sahabat kisah dan hikmah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang kisah dan hikmah dari masa depan Israel menurut sabda Nabi Muhammad SAW serta perang Iran dan negara Arab dalam perspektif Islam. Dalam sejarah umat manusia, konflik dan peperangan seringkali terjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai masa depan Israel? Apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan konflik Israel, Iran, dan negara-negara Arab? Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masa depan Israel, serta mengambil hikmah dari situasi yang terjadi saat ini. Mari kita renungkan bersama dalam cahaya ajaran Islam. Di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Salah satu peristiwa yang sering dikaitkan dengan situasi saat ini adalah konflik antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Hadis tersebut memberikan petunjuk tentang bagaimana posisi Israel dalam pergulatan umat di akhir zaman. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Namun, batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia." Hadis riwayat Muslim. Ini sering dikaitkan dengan situasi saat ini, di mana konflik antara Israel dan umat Islam masih berlangsung hingga hari ini. Saat ini, konflik di Timur Tengah juga melibatkan negara-negara seperti Iran dan negara-negara Arab lainnya. Meskipun terdapat perbedaan ideologi, Iran dan beberapa negara Arab memiliki tujuan yang sama dalam melawan pengaruh Israel di kawasan tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa setiap konflik yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap peristiwa adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Konflik ini bukan hanya tentang pertarungan kekuasaan atau ideologi, tetapi juga berkaitan dengan identitas umat Islam dan bagaimana mereka menjaga agama serta tanah air mereka. Perang yang berlangsung antara Iran dan sekutunya dengan Israel kerap kali disebut-sebut sebagai bagian dari perseteruan panjang yang sudah diprediksi dalam berbagai nubuatan Islam. Lantas,
Apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari konflik ini? Pertama, sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya persatuan di kalangan umat Islam. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan mempererat tali persaudaraan sesama Muslim, terutama dalam menghadapi musuh bersama. Kedua, kita harus selalu ingat bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya." Ketiga, umat Islam harus terus berdoa dan berusaha untuk menegakkan kebenaran serta keadilan, baik di dalam negeri mereka masing-masing maupun dalam skala global. Kita harus memahami bahwa perdamaian hanya dapat tercapai dengan ketaatan pada perintah Allah dan dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Saudara-saudara seiman, dalam menghadapi konflik seperti ini, penting bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan mengedepankan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Kita harus selalu berusaha menjadi umat yang adil, menjaga ukhuwah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunia ini diliputi dengan kedamaian. Semoga kita diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Sahabat kisah dan hikmah, terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap cerita yang kami bagikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna yang dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang relevan dalam kehidupan modern. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hari kita semua penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami yang menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.